nafsin dha'iqatul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa qala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sahibatul musibah, ibu cucu sekeluarga, hadirin hadirat para takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memilih kita sekalian menjadi orang-orang yang beriman. Maka qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tidaklah seseorang menjadi beriman kecuali atas izin Allah. Dan kita bersyukur kita dijadikan sebagai orang-orang muslim, satu karunia yang luar biasa sesudah keimanan kita. Wa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dipilih oleh Allah untuk memberi hidayah kepadanya, maka dilapangkan dadanya dengan al-Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang dikehendaki kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan dadanya sempit dari menerima Islam. Berat seperti sempitnya napas orang-orang yang mendaki ke langit. Alhamdulillah, kita dikaruniai dua hal besar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk terus menjaganya karena Allah mewasiatkannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan coba-coba mati kalau belum benar-benar menjadi orang muslim. Jangan coba-coba mati sebelum benar-benar sempurna sebagai al-muslimin, orang-orang yang salim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyerahkan diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang salat kita, segala perilaku hidup kita, seluruh panjangnya hidup kita sampai mati kita, lillahi rabbil alamin, itu semuanya diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muslimin. Jangan mati kecuali menjadi muslimin. Muslimin itu siapa? Orang yang menyerahkan segala halnya, dari sholatnya, dari segala perilaku hidupnya, dari kehidupannya sampai kematiannya, semua hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mahyaya kita berumah tangga juga untuk meraih ridho Allah. Dengan wa mahyaya kita mencari kehidupan, sumber ekonomi,
semata-mata lillahi ta'ala, apalagi sholat kita, apalagi semua hal-hal kebaikan, semua diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah almarhum adalah terdiri dari orang-orang yang demikian, sehingga kita doakan wafatnya husnul khotimah. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah kita mati berhenti semua. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang akan didapatkan oleh manusia, oleh seseorang, kecuali apa yang diperbuat dalam hidupnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sudah lillahi ta'ala atau belum? Kualitas lillahi ta'alanya berapa? Itu yang akan didapat pertama. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa disumbang. Orang yang sudah meninggal itu bisa disumbang. Apa yang menyumbang? 3 hal. In qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Kalau selama hidup kita ada sedekah kita berupa materi yang kita serahkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernilai langgeng, mengalir terus kebaikannya. 1 sak semen untuk masjid kita, selama masjid kita itu masih berfungsi, mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun, maka 1 sak semen itu akan terus mengalir, mengisi ATM kita. Yang pertama. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita laksanakan bagi hidup kita, kemudian kita sebarkan kepada orang-orang lain. Ilmun yuntafa'u bih. Kita berkumpul di sini sekian banyak orang karena mengaku bahwa ada ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Kita datang untuk apa? Bayar utang, yaitu utang ilmu. Dan kalau itu kemudian juga kita, utang itu kita bayarkan kepada mereka di sekeliling kita, maka ilmunya beliau itu akan terus mengalir. Insya Allah. Ilmunya Nabi Ibrahim yang mengajarkan tauhid kepada kita, terus kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim minimal setiap sholat kita. Wa ala ali Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim. Nabi Ibrahim sampai ke kita sudah berapa generasi? Ribuan generasi. Dan ribuan generasi itu terus mengisi ATM Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sudah 1442 tahun. Kita sholawat setiap sholat kita, maka mengisi ATM-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berterima kasih apa yang sudah diajarkan Nabi, membimbing kita keluar dari jalan kegelapan menuju kehidupan yang terang, yang berada pada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita almarhum, kita semua juga begitu. Kita hidup, maka kita isi tabungan kita. Kalau kemudian nanti mati, maka berhenti tabungan kita itu. Kecuali ada anak kita yang kemudian ada harta kita yang kita jariahkan, ada ilmu kita yang kita laksanakan dan kita ajarkan, ada anak soleh kita yang mendoakan, awaladin solihin yad'aulah, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi doa itu ada 2, ada doa khusus, ada doa umum.
yang diterima oleh orang yang sudah meninggal dunia. Doa khusus itu doa dari waladin sholihin, anak cucu yang soleh, yang terus berdoa, terus mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu diikuti keimanannya itu oleh anak cucunya, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Pak cucu sudah meninggal seminggu yang lalu, tapi anaknya terus akan berantai-rantai menjadi mukmin, menjadi soleh, yang juga terus mendoakan. Maka sampai anak cucu yang keberapa masih terus akan memberikan kebaikan itu. Tapi kalau kemudian bapaknya mati, anaknya kafir, ya sudah segitu doang. Cucunya nggak beriman, ya sudah segitu doang. Ngalirnya sampai segitu, sampai cucu keberapa masih terus mendoakan orang tuanya, kakek nenek moyangnya. Maka sangat penting mengajarkan iman kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, melebihi kita mengajarkan mereka cari makan. Bekicot aja nggak diajarin, bisa cari makan sendiri kalau soal cari makan. Tapi soal iman mesti diajarkan, mesti diwariskan, supaya sampai berapapun, mudah-mudahan sampai bumi kiamat, anak keturunan kita masih yad'u lahu waladin sholih. Itu doa khusus, tapi ada doa umum. Tapi doa umum ini untuk ya yang beriman, untuk yang muslim tadi itu. Seorang syekh ya, terkenal mimpi pada suatu malam, tetangganya yang meninggal setahun lalu hadir dalam mimpinya. Dia lihat di dalam mimpinya, syekh itu menyaksikan bagaimana orang-orang ngantri untuk mendapat jatah doa orang-orang muslimin dan muslimat. Kita berdoa ini, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mim masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Ampuni dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang telah wafat. Mim masyarikil ardi ila magharibiha, dari mereka yang ada di tempat terbitnya matahari hingga tempat tenggelamnya, barriha wa bahriha, baik yang ada di daratan maupun di lautannya. Kita doakan. Itu doa umum. Kita nggak sebutkan siapa si Suto, si Nolo, si Gareng. Selama muslimin muslimat, mbok ada mereka yang tinggalnya di tempat mulai terbitnya matahari di pagi hari hingga tenggelamnya matahari di sore hari, mereka semua mendapat doa kita. Begitu pula mereka berdoa. Seperti itu mereka berdoa, maka kita juga mendapat tabungan dari saudara-saudara kita, muslimin muslimat dimanapun mereka berdoa. Masya Allah, Masya Allah. Maka kalau melihat itu, kalau mengingat itu, nggak pantas orang Islam itu sebenarnya seten-setenan. Apa setenan-setenan Pak? Sikutan.
bencian, musuh. Nggak pantas. Kenapa? Karena selalu habis sholat didoakan. Mau yang Syiah, mau yang Sunni, mau yang apa, semua berdoa seperti itu. Maka nggak pantas kita membenci sesama mukmin. Al-ahya'i minhum wal amwat. Baik mukmin yang masih hidup maupun mukmin yang telah wafat. Itu diperebutkan. Nah, kisahnya Syekh tadi, ada tetangganya tadi itu yang meninggal setahun yang lalu, nggak ikut antri untuk mendapatkan jatah baksos. Doa, nggak ikut ngantri dia, anteng-anteng aja. Ya, kayak Ustadz itulah. Ustadz kan biasa anteng-anteng aja tuh. Ya, nunggu diambilin sama. Ya. Tapi di sana sehingga si Syekh tadi bertanya sama almarhum, kenapa sampean gak ikut ngantri di sana? Maka almarhum berkata, aku sudah cukup dengan doa anakku yang selalu mendoakan. Anakmu namanya siapa? Si Suto. Apa kerjanya? Dagang di pasar Pondok Labu. Namanya si Derajat. Apa usahanya? Jualan minuman. Lalu dicari oleh Syekh itu, benarkah apa yang ada dalam mimpinya tadi? Betul. Ternyata almarhum punya anak namanya Muhammad Ustadz Sudrajat. Ditanya, apa kamu benar punya ayah namanya ini? Benar. Dalam kesibukannya di pasar, dia tetap berusaha sholatnya dengan baik dan terus mendoakan orang tuanya. Maka dia anteng, bapaknya anteng di sana karena sudah otomatis mendapat transfer ke dalam ATM-nya. Setahun kemudian mimpi lagi Syekh tadi, ketemu lagi dengan Pak Mas Derajat, siapa bapaknya namanya? Pak Abu Bakar. Ya, mimpi lagi ketemu Pak Abu Bakar. Tapi pada mimpi yang kedua ini, Pak Abu Bakar ikut ngantri baksos. Doa. Lalu Syekh tadi menanyakan, kenapa Anda sekarang ikut ngantri? Karena anakku itu yang biasa mimpin tahlil di RW 12 itu sudah meninggal dunia. Dia sudah tidak doakan saya lagi. Itu. Kenapa ikut ngantri? Anak cucunya sudah tidak ada lagi yang mendoakan. Seperti itu nasib kita dalam hal doa. Mendapatkan tambahan amal yang kita lakukan semasa hidup kita dari anak cucu kita, dan itu alamatnya langsung, tapi juga lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, insyaallah. Tapi itu yang satu ini kalau kita mukmin, kalau kita muslim, kalau kita mukminah, kalau kita muslimah, otomatis luar biasa. Jadi maka ada yang mengatakan, ya, ada hadis itu mengatakan, ya, semua orang muslim itu masuk surga illa man aba, itu hadisnya, kecuali yang nggak mau. Hidupnya tetap menolak Allah, tetap menolak Rasulullah, tetap menolak syariat Islam, maka yang begitu tandanya emoh masuk surga. Coba bayangkan, itu doa terus sampai nanti dornya kiamat baru mandek. Doa-doa tadi itu dari anak cucu kita itu terus akan terjadi sampai kiamat baru berhenti. Doa dari muslimin muslimat itu
baru akan finish ketika yauma yub'atsun, hari kebangkitan. Itu baru ditutup buku kita. Maka ya, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah tadi. Di depan saya katakan sebagai orang yashrah sadrahu lil Islam. Maka menjadi orang Islam itu mestinya gembira, bahagia luar biasa. Karena tidak muslim seseorang kecuali atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 10 ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidnillahi. Tidaklah seseorang menjadi mukmin kecuali atas izin Allah. Yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Kepada siapa? Mayyuridillahu, yang dikehendaki oleh Allah. Maka mari kita bersyukur dan terus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu bicara sudah tiga-tiganya. Untuk almarhum doa kita. Untuk kita, mari kita konsisten. Jangan hanya sibuk ngurusin duit kita. Ayo kita urusin juga anak kita untuk menjadi orang-orang beriman. Saya tahadus bin nikmah. Saya punya anak 5, mantu 4. Alhamdulillah tidak terlalu jauh rumahnya sama saya. Satu di Petukangan, satu di Cirende, satu di Cinere, satu di Ragunan, satu di rumah. Kalau malam minggu mungkin kadang-kadang seminggu sekali kumpul, atau 2 minggu sekali kumpul. Saking pengen saya mereka tetap menjadi orang beriman, maka saya tidak berjamaah di musola. Kalau malam minggu saya bilang sama jamaah, saya jamaah di rumah dengan anak-anak saya. Saya minta anak saya yang kelima menjadi imam, yang keempat besok menjadi imam depan, dan begitu. Sesudah itu kami membaca Yasin sama-sama sebagai tanda kesolehan. Kami mengkaji 1-2 ayat. Kadang-kadang baca surat Ar-Rahman lalu berdoa bersama-sama. Itu mesti kita lakukan. Jangan lepas aja. Situasi iman ini harus dibimbingkan kepada anak cucu kita. Jangan sampai mereka menjadi umpannya api neraka. Jangan sampai ada satu anak cucu kita yang kelewat masuk surga. Berarti dan kita nyaksikan nanti ketika satu anak kita menjadi ahli neraka, kita menyaksikan. Semua menyaksikan, tapi ora iso berbuat apa-apa. Gak bisa melakukan apa-apa. Tinggal sedih doang. Mereka kita bikin, tapi kita tidak mampu membawanya menjadi ahli surga. Dihimpun oleh Allah dengan anak cucu mereka, kata Allah tadi dalam surat 52 ayat 22 itu, ayat 21, nanti dibuka Qur'annya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Di dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Aku kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Coba bayangkan, anak 5 ada 1 yang medot masuk neraka. Udah halim sake, padahal yang bikin dia siapa? Maunya kita, anaklah kita lahir. Maka dari kita, maka mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan sebagai tausiah kepada diri saya dan kita semua, ayo kita jaga diri kita, tetap menjaga amal-amal soleh karena itu menjadi yang utama. Kemudian
juga kita ajarkan iman ini, amal-amal kebajikan ini kepada anak-anak cucu kita. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka, tapi juga sampai di hari ba'an surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan para almarhum dari keluarga kita, dari orang-orang tua kita yang telah mendahului kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Kita Allah. bisa berjumpa dengan mereka semua yang telah berjasa mendidik, membesarkan kita sekalian, dan juga anak-anak keturunan kita menjadi hamba-hamba yang sholihin, sholihat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghaffarta Amin ya Allah. wa la hamman illa farrajta Amin ya Allah. wala dainan illa kafaita Amin ya Allah. wala maridan illa syafaita Amin ya wala Allah. mayyitan illa rahimta Amin ya wala Allah. hajatan min hawaijid dunya wal akhirah Amin ya illa Allah. qadaitaha wa yassartaha Amin wa ya yassir Allah. umurana washrah sudurana Amin ya wahdim Allah. bisalihati a'malana Amin ya rahmatika Allah. ya arhamar rahimin. Amin ya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah. Amin ya Allahumma fir Allah. lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allahumma Allah. fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Wa'akrim Allah. nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Amin ya Waghsilhu Allah. bil ma'i was salji wal barad. Amin ya Allah. Khataya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Amin ya Waqilhu Allah. daran khairan min darihi. Amin. Wa'amilan khairan min ahlihi. Amin Waqini ya Allah. fitnatal qabri wa adabin nar. Amin ya Allahumma ya Allah. Allah ya Rabb kami berkumpul bertakziah pada malam hari ini Amin. atas wafatnya almarhum guru kami, kawan kami, orang tua kami, Bapak Cucu Suryana Amin. yang telah Engkau panggil menghadapmu ya Allah. Kiranya dengan permohonan kami ya Allah, jadikan dia daripada ahlul baik, ahlul khair. Amin ya Jadikan Allah. dia ahlul khair. Amin Ahlul ya Allah. jannah. Amin ya Ampuni Allah. segala dosanya ya Allah. Amin. Maafkan dari segala kekhilafannya. Amin ya Curahkan Allah. beras kasih-Mu kepadanya. Amin ya Allah. Bahagiakan ia di sisi-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Muliakan kehadirannya ke alam kuburnya. Amin ya Allah. Lapangkan, terangkan kehidupannya di alam barzahnya. Amin ya Allah. Sucikan ia dari segala kesalahan dan dosa. Bagaikan Amin, kain ya putih dibersihkan dari segala noda dan kotoran. Amin ya Berikan Allah. tempat tinggal yang jauh lebih baik dari tempat tinggalnya. Amin ya Dari sana Allah. kerabat yang mulia, lebih mulia dari sana kerabatnya di dunia. Amin ya Pelihara Allah. ia dari siksa kubur dan api neraka. Amin ya Jadikan Allah. surga tempat kembalinya. Amin ya Allahumma Allah. ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Amin ya Wa la Allah. taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Amin Wa li ya Allah. ahalihi dawamu sihhati was sabri wal itminan. Ya Amin ya Dayyan Allah. ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha menepati janji. Amin. Jadikanlah kiranya kuburnya lapangnya selapan surgamu ya Allah. Amin ya Allah. Jangan kiranya kubur beliau lubang daripada lubang-lubang neraka. Amin ya Allah. Dan keluarga yang ia tinggalkan berikan kesabaran, keikhlasan, keyakinan Amin ya Allah. bahwa di hadiratmu kemuliaan yang sesungguhnya ya Allah. Amin ya Allah. Karuniakan kepada mereka semua hikmah yang lebih baik,
daripada apa yang mereka derita dari cobaan ini ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu Amin. wa la taftinna ba'dahu Amin. waghfir lana wa lahu Amin. wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Amin wa ya la Allah. taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka Amin ya ra'ufur rahim. Amin. Ya Allah, jangan kau tolak doa kami untuknya. Amin ya Jangan kau Allah. jadikan fitnah atas keluarganya sepeninggalnya. Jangan Amin ya kau Allah. jadikan fitnah atas kami semua sepeninggalnya. Maafkan Amin ya kami Allah. dan maafkan beliau ya Allah. Amin ya Allah. Nafsul mutmainnah Amin ya irji'i Allah. ila rabbiki radiyatan mardiyah Amin ya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya Ya Allah. Allah ya Rabb, kami berkumpul semua bertakziah semata-mata karena ridho-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jangan kau sisakan pula dari kami ini dosa ya Allah. Amin Hingga ya kami Allah. berjumpa di tempat ini. Amin ya Kau Allah. berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin ya Allah. Jangan ada yang berduka di antara kami, melainkan kau gantikan dengan kesenangan. Amin Kau ya gantikan Allah. dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Amin ya Khususnya Allah. sahibatul musibah keluarga. Amin ya Ya Allah. Allah, jangan ada yang dalam kesulitan di antara kami, melainkan kau berikan kemudahan kepada kami semua. Amin ya Jangan Allah. ada yang terbebani hutang di antara kami ya Allah, Amin. melainkan kau berkenan melapangkan rizki kami, Amin, sehingga ya kami Allah. melunasi hutang-hutang kami dan Amin ya memenuhi Allah. kebutuhan kehidupan kami. Amin Ya Allah, jangan ada yang sakit atau menderita suatu penyakit di antara kami semua Amin, dan ya keluarga-keluarga kami, melainkan kau berkenan mengangkat penyakit kami Amin, dan ya menyembuhkan Allah. kami sekalian. Ya Amin Allah, kepada orang-orang yang telah wafat yang mendahului kami, Amin, khususnya ya Allah. almarhum Bapak Cucu Sorry. Suryana dan orang-orang kami semua ya Allah, handai kalau taulan kami yang telah mendahului kami, Amin ya curahkan kepada mereka kasih sayang-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Curahkan kepada mereka rahmat-Mu ya Allah. Amin ya Ya Allah. Allah ya Rabb, kami atas segala hajat kami, baik hajat dunia maupun hajat akhirat kami, Amin. kabulkan ya Allah. Amin Perkenankan ya Allah. Amin ya Allah. kabulkan segala hajat-hajat kami. Amin ya Allah. Terimalah segala permohonan kami. Amin ya Lapangkan Allah. dada kami. Amin, ya Mudahkan Allah. setiap urusan kami. Amin. Dan jadikan semua akhir perbuatan kami amal soleh yang kau ridhai. Amin ya Allah. Allahumma rabbana habib ilainal iman wa Amin, zayyinhu fi qulubina Amin. wa karrim ilainal kufra wal fusuq wal isyan Amin, ya waj'alna minar rasyidin Amin ya waj'alna Allah. minar rasyidin Amin ya waj'alna Allah. minar